Gerung menyampaikan bahwa setelah tidak menjadi presiden, Jokowi akan menjadi masyarakat biasa, ya, dan dia bukan siapa-siapa. Itu pendapat Rocky Gerung. Ya beda lah ya. Pak Jokowi ini presiden menjelang 1,5 tahun berakhir, kepuasan publik itu berada di angka 82%. Ini kepuasan publik tertinggi di satu negara, ya, yang tidak pernah terjadi di negara lain, yang tidak pernah dialami oleh presiden-presiden lain, termasuk SBY. Kritik yang disampaikan ini masih dalam koridor demokrasi dan dalam bentuk akademis ya, yang selama ini dipresentasikan oleh Rocky Gerung, karena ini kita menyayangkan dan malah yang terbentuk persepsi publik kemudian relawan yang sedikit atau terlalu sensitif memberikan laporan ke kepolisian ini hukum itu menjadi sekedar melayani kepentingan dari relawan. Pak Jokowi itu tidak mau mengadu. Dulu Pak Jokowi, Pak SBY dulu mengadu dan yang diadukan dihukum ya. Zainal Ma'arif itu wakil ketua DPR, Egy Sujana dihukum karena Pak SBY mau mengadu. Dan di proses ini Pak Jokowi tidak mau mengadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang saya hormati, sikap relawan Jokowi, Ketua Barikade 98 Benny Ramdhani, yang melaporkan Rocky Gerung terkait dengan makiannya yang menyebut Presiden Jokowi bajingan yang tolol dan pengecut, tampaknya membuat anak buah SBY yang juga Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani bereaksi keras. Apalagi dalam konferensi persnya, Benny Ramdhani menyebut bahwa tingkat kepuasan rakyat terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi sebesar 82%. Sebuah prestasi tertinggi yang belum pernah dicapai oleh presiden manapun, termasuk SBY. Nah, mungkin lantaran nama SBY disenggol Benny Ramdhani, Kamhar Lakumani jadi baper. Ia pun terkesan mati-matian membela Rocky Gerung. Menurutnya tindakan relawan Jokowi melaporkan Rocky ke polisi menunjukkan sikap anti kritik. Terlebih, kata Kamhar, pimpinan relawan yang melaporkan Rocky Gerung sebelumnya sempat viral lantaran akan menyerang pihak-pihak yang berseberangan dengan Jokowi. Atas dasar itu, Kamhar pun menyarankan Presiden Jokowi untuk menertibkan para relawannya agar tidak sensitif hingga menempuh jalur hukum hanya gara-gara dikritik. Rocky Gerung adalah komprador asing. Asing sangat tidak ingin Indonesia yang sekarang kuat di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia yang sedang bergerak ke arah kemajuan menyongsong 2045, ya, itu akan dihitung menjadi negara besar. Asing tidak mau, ya, sehingga Rocky Gerung diidentifikasi sejak awal dan kelompoknya, gerombolannya menjadi bagian dari komprador asing atau bagian dari Rocky Internasional. Khusus terkait video ya yang beredar, Rocky Gerung menyampaikan bahwa setelah tidak menjadi presiden, Jokowi akan menjadi masyarakat biasa, ya, dan dia bukan siapa-siapa. Itu pendapat Rocky Gerung. Ya beda lah ya. Pak Jokowi ini presiden menjelang 1,5 tahun berakhir, kepuasan publik itu berada di angka 82%. Ini kepuasan publik tertinggi di satu negara, ya, yang tidak pernah terjadi di negara lain, yang tidak pernah dialami oleh presiden-presiden lain, termasuk SBY. 10 tahun memimpin, kepuasan publik hanya berada di angka 45% menjelang masa akhir kepemimpinan. Jadi kalau Rocky Gerung menyatakan Jokowi sebagai orang biasa-biasa saja atau bukan siapa-siapa, ya tentu jika dibandingkan Rocky Gerung ya bukan siapa-siapa. Ya. Terima kasih. Sebenarnya kami sangat menyayangkan ya respon dari Pak relawan Jokowi ini yang sedikit-sedikit yang menjadi ranah diskursus publik dipresentasikan di ruang publik di bawah kerana hukum. Ini kan apalagi rekam jejak dari pimpinan relawan yang melaporkan Rocky Gerung ke polisi ini ada punya video yang pernah beredar meminta izin untuk menyerang pihak-pihak yang berseberangan dengan Pak Jokowi, artinya
patut diduga kebencian terhadap atau anti kritik ini memang menjadi karakter dari kelompok relawan ini yang akan melaporkan Rocky Gerung. Padahal kita ketahui bersama kritik yang disampaikan ini masih dalam koridor demokrasi dan dalam dunia akademis ya, yang selama ini dipresentasikan oleh Rocky Gerung. Karena kita menyayangkan dan malah yang terbentuk persepsi publik kemudian relawan yang sedikit atau terlalu sensitif memberikan laporan ke kepolisian ini hukum itu menjadi sekedar melayani kepentingan dari relawan. Hukum menjadi takas dan ketika relawan memberikan harga, namun tidak untuk sebaliknya ketika relawan dilaporkan. Itu yang kita anggap. Tapi kan Saya pikir Pak Jokowi saat ini penting lah untuk cawe-cawe menertibkan relawannya untuk tidak terlalu sensitif sedikit-sedikit lapor polisi. Nah, terkait dengan pernyataan anak buah SBY tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD sontak memberikan reaksi yang cukup menohok. Dengan tegas, Mahfud MD menyatakan bahwa dari pihak istana belum ada pembicaraan soal langkah pemerintah untuk mengadukan Rocky Gerung ke polisi. Presiden Jokowi yang terkesan cuek atas penghinaan Rocky Gerung, menurut Mahfud MD sangat berbeda dengan langkah presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. Saya melihat Pak Jokowi tidak mau mengadu. Dulu Pak SBY mengadu, yang diadukan Zainal Ma'arif, Wakil Ketua DPR itu Egy Sujana juga dihukum. Kata Mahfud MD pada hari Rabu 2 Agustus 2023 yang lalu. Seperti diketahui bahwa Zainal Ma'arif merupakan mantan Wakil Ketua DPR RI yang dilaporkan SBY atas pencemaran nama baik, sedangkan Egy Sujana dilaporkan SBY atas kasus penghinaan presiden. Pak, soal relawan Pak Jokowi melaporkan Pak Rocky Gerung ke polisi, Pak, itu karena pernyataannya. Bukankah pasal penghinaan presiden itu delik aduan, Pak, sebelumnya? Ya, oleh sebab itu saya juga sudah melihat ya, Pak Jokowi itu tidak mau mengadu. Dulu Pak Jokowi, Pak SBY dulu mengadu dan yang diadukan dihukum ya. Zainal Ma'arif itu Wakil Ketua DPR, Egy Sujana juga dihukum karena Pak SBY mau mengadu. Dan di proses ini Pak Jokowi tidak mau mengadu. Oleh sebab itu kita berharap, ya banyak juga nih masukan kepada saya dari akademisi, aktivis, masa negara diem aja, kepala negaranya dilecehkan dan sebagainya dan sebagainya. Saya jawab ini delik aduan dan saya tanya ke lingkungan istana, belum ada apa rencana mengadukan. Tetapi bisa saja delik ini berkembang ya, karena orang sudah menganggap ini masalah dan menimbulkan berbagai masalah di berbagai daerah, di medsos dan sebagainya. Bisa saja berkembang bukan ke delik aduan. Bisa diproses polisi gitu maksudnya, Pak? Bisa, dan tergantung pada ininya, tergantung pada apa namanya, terpenuhnya syarat-syarat pidana, dan itu sudah ada presidennya, orang melakukan itu dan dijatuhi. Ya, apa boleh buat? Maksud hati mau membela sang majikan, malah mempermalukan diri sendiri. Begitulah repotnya kalau seorang kader parpol terlalu baperan dan terkesan mengkultuskan ketua majelis tinggi partainya. Tak boleh ada orang yang mengusik dan mengkritiknya. Bisa jadi kalau nama SBY tak disebut-sebut oleh Benny Ramdhani saat melakukan konferensi pers, Kamhar Lakumane bisa jadi tak akan ikut-ikutan cawe-cawe membela Rocky. Namun demi menjaga citra dan marwah SBY, Kamhar pun jadi meradang. Sayangnya mungkin Kamhar lupa kalau justru SBY yang terkesan anti kritik, yang sangat jauh berbeda dengan sikap Jokowi yang cuek dan lebih fokus bekerja untuk rakyat ketimbang ngurusi kerjaan para tukang nyinyir dan pembencinya yang suka memaki dan menghujat dirinya.
Seharusnya Kamhar Lakumani juga harus introspeksi diri. Bagaimana kalau kata makian yang sangat biadab, tidak bermoral dan tidak beretika yang dilontarkan oleh Rocky Gerung itu menimpa SBY? Apakah Kamhar akan bersikap diam dan cuek serta menganggapnya hanya sebatas sebagai sebuah kritikan, bukan hinaan dan makian? Saya sangat yakin reaksi kader Demokrat akan jauh lebih keras dan dahsyat. Bahkan bisa jadi SBY sendiri yang bakal melaporkan Rocky Gerung ke polisi sebagaimana yang pernah dilakukan pada peristiwa-peristiwa sebelumnya. Pernyataan Mahfud MD tentu menjadi sebuah pukulan yang cukup dahsyat buat SBY dan para kader Demokrat. Dalam situasi demikian seharusnya kader Demokrat lebih berhati-hati sebelum melontarkan statement. Sok-sokan mati-matian membela Rocky Gerung, ujung-ujungnya justru malah membuka aib dan mempermalukan diri sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.